Oh ini, jadi kemarin udah datang kan ke pertandingan Persija lawan PSBS Biak. Iya. Bekasi panas. Oh. Kalau usianya masih di bawah 23, ini anak bakal jadi pivot yang buat kedepannya sih. Kalau menurut gue sih kalau usianya nggak di bawah 25, berarti usianya nggak 26. Ya. Kalau yang visa 24 jam itu Coach, dia scanningnya lewat muka. Jadi kalau yang muka-muka kayaknya bakal kerja nih di sana, kayak biasanya nggak boleh masuk. Lo kayak petugas gambir. Selamat datang kembali di Futsal Talk bersama gua Reza Pradita dan juga Doni Clifford. Iya, Doni. Bajunya. Apa sih salah? Bajunya. Ini zamannya Boston, Bos. Nih bos, buat nyari Doni Zola nih. Yo, Nih udah gua datangin nih. Komennya buset. Komennya kagak ada yang ngomongin Indonesia Argentina kata gua. Kami butuh Doni Zola, kami butuh Donzol. Itu bini gue semua yang Walah. yang komen. Donzol saya berarti yang benar ya, nyata adanya. Apa kabar Coach? Baik, aman. Vespa aman? Vespa on the way ke bengkel lagi. Karena baru painting. Katanya mau dijual, jadi bisa DM Coach Donzol. Ya, kalau harga cocok jual santai. Anjir, kenapa jadi kayak ini? Komisi Bang Eki. Malah dapet lah. Jeko aja lah. Jadi kita bakal bahas soal Pro Futsal League Ya. di pekan kelima setelah memang ada jeda internasional ya selama 2 pekan. Akhirnya Pro Futsal League kembali digulir. Iya. Makassar untuk pertama kalinya kembali menjadi tuan rumah sejak terakhir 2020 ya kalau kita lihat Permatain deh. Instastory-nya Coach Azhar ya. Iya. Jadi dia sempat yang ada foto tuh 2015 Pinky Boys, 2020 Mas Rior, terus 2025 sama Moncongbulo. Oh iya, Mas Rior ya. Terus juga kemarin tuh kalau kita lihat rekor penonton terbanyak musim ini juga. Yap. 9.000 penonton lebih. Luar biasa. Emang dah ewako dah. Jadi walaupun Gor Sudiang ini lumayan jauh ya. Jauh. Dari kota Makassarnya, tapi memang Dekat dari bandara. antusiasme mereka juga memang sejak dulu luar biasa Coach ya. Iya, kalau itu gornya gede banget. Itu kalau misalnya penuh, kayaknya separuh warga Makassar di situ Itu kayaknya semua. bisa ya. Jadi pertandingan pertama, pertandingan kedua tuh bareng. Saking gedenya. Biar nggak kemalaman. Soalnya kemarin tuh ini mungkin jadi ini juga ya, Pak, kan evaluasi. Dari awal Tapi kompetisi. Sudiang ini paling malam sih kalau menurut gua karena Wita. Enggak juga. Wita dong. Dia tetap ikut jadwal WIB sebenarnya kan. Jadi kan kalau jam 9 di sana, jam 8 di sini. Berarti kick off di sana mulai jam 10. Iya. Nah, tapi memang kalau kita lihat per match-nya itu sering banget berhenti karena memang harus dipel terus kan. Iya. Dan memang Gor Sudiang ini jadi gor yang nggak make gear floor ataupun Tapi lantainya emang udah itu. Iya, jadi langsung vinyl. dari lantai asli. Lantai asli dari sananya. Iya. Cuman yang jadi evaluasi mungkin bagaimana cara biar bisa lebih cepat kering ya kalau ada situasi-situasi kayak gitu Coach ya. Iya. Gue heran deh. Yang lebih cepat tuh justru di Bintang Timur, di mana Gelora Bung Tomo. Iya. Dan itu pakai interlock. Betul. Itu lebih cepat loh pertandingan-pertandingan yang gue merasakan itu. Nah kemarin gue pagi aja itu aja udah telat 1 jam di match ketiga. Iya. Makanya gue bilang ini kayaknya emang PR besar sih. Pergeseran si tim yang masuk juga lama, udah dipencet-pencet sama official table. Iya. Belum kalau misalnya balik lagi ke bench lagi, doa lagi. Kemarin ada kejadian lucu tuh. Jadi udah tayang di Soccer Channel. Pertandingan 3 Raja lawan Kuda Laut. Ya tapi karena nggak masuk si pemainnya, iya. jadi iklan lagi. Oh, Itu kayaknya. iya lama itu. Itu kan? lama. Lo tau nggak kan? Kita kan kalau play by play kan bisa tahu kan digambarin. Itu pemanasan. Itu cuma Kuda Laut. Jadi kayaknya Kuda Laut doang yang nyewa lapangan kayaknya buat pemanasan. Gue bilang, nih 5 orang si 3 Raja mana Langsung gitu. dari bandara kali ya? agak ini juga agak nggak enak juga 5 orang mah usah pemanasan Oh, gitu. Mungkin kita mulai bahas soal pertandingan Coach. Di hari pertama itu mungkin kita sebutin dulu pertandingannya ya hasilnya ya. Ada Black Steel menang 6-3 lawan Unggul. Ini jadi kekalahan kedua ya buat Unggul musim ini. Dan berturut-turut ya? Iya. Terus ada Kuda Laut menang 4-0 lawan 3 Raja. Moncongbulo main 2-2 lawan Sadakata. Kemudian Halus skor sepak bola nih. 0-0 lawan Cosmo Jene. Dan BTS menang 3-2 lawan
Pangsuma. Pertama yang kita bahas mungkin Black Steel dulu, Coach. Black Steel yang menang di 2 pertandingan di Makassar ya. Ini menurut lu apa yang mungkin berbeda dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya? Karena kan di pekan sebelumnya mereka sempat kalah lawan Sadakata. Ya kalau gua pikir sih udah lebih apa ya? Lebih banyak pemain-pemain yang nongol ya. Chris Daniel yang kita bahas di Super Cup aja juga bahkan dua pertandingannya mencetak gol. Ya. Secara kualitas juga emang lawan yang dihadapi sebenarnya unggul. Gue ngelihatnya unggul nih setelah kalah kemarin nih kayak nggak punya formula untuk bangkit gitu. Kayaknya masih Andreas Priambudi ya. Andreas Dwi kalau sebelumnya. Andreas Dwi belum ke performa semula. Terus gue ngelihatnya kayak terlalu bergantung sama si Terannya berasa banget. Wellington juga nggak spesial banget sebetulnya gitu. Nggak yang goal getter banget walaupun menang mencetak 6 gol hari kedua. Tapi gue ngeliatnya kayak nggak ada no clue gitu loh. Nggak ada yang bisa ngebongkar pertahanan selain individual. Itu sih kalau gue kayaknya PR besar sih buat unggul. Dan Black Steel memanfaatkan itu dengan sangat baik. Ya memang Black Steel jauh lebih meyakinkan kemenangan mereka di hari pertama justru ya. Betul. Ketika mereka menang 6-3 menghadapi unggul karena hari kedua mereka cuma menang 2-1 lawan Kuda Laut. Ya. Itu laga yang alot banget ya sampai Chris Daniel mencetak gol ya. Dan golnya menurut gue sih bagus banget. Betul. Ya. Tipikal pivot banget. Dan kalau kita lihat bagaimana fisikal yang dimiliki oleh Chris Daniel nih kayaknya juga bisa bersaing lah kalau buat di level. Kalau usianya masih di bawah 23, ini anak bakal jadi pivot yang buat kedepannya sih. Kalau menurut gue sih kalau usianya nggak di bawah 25, berarti usianya nggak 26. Ya. Tapi kalau saya ya gitulah. Kesel. Yang lain yang juga akan kita bahas mungkin Bintang Timur Surabaya lawan Pangsuma. Gue pengen bahas Moncong Bulo Sadakata. Tar dulu Bintang Timur Surabaya lawan Pangsuma dulu. Biar aja. Ini buat Pangsuma sih menurut gua. Mulai di level waspada ya. Karena mereka di pekan kelima ini juga kalah 2 kali. Lawan Bintang Timur Surabaya dan sama lawan Sadakata. Iya. Dua-duanya mereka kena comeback. Nah ini sebenarnya secara permainan nggak bisa dibilang buruk juga ya Pangsuma di pekan kelima ini. Tapi menurut apa yang membuat mereka gagal mendapatkan hasil? Lo tau nggak sih pada saat Pangsuma unggul, pada saat Pangsuma bisa memimpin, itu kayak mereka tuh setiap kebobolan tuh kayak nggak yakin bisa mempertahankan. Itu yang gue lihat pada saat gol pertamanya Iqbal ya yang umpan dari Gilvan. Itu kayak habis itu kayak mereka ngerasa kita akan kejar. Gue nggak ngelihat itu. Terus ada momentum di mana Diaz punya peluang yang mentok tiang, umpan dari Daniel Alves itu nggak bisa kill the game, itu skor 2-1 saat itu. Yeah. Artinya gini ya, menurut gue kalau lu ya ini pertandingan penting. Gue juga kaget mereka sempat unggul 2-0 tuh, gue kaget. Karena gue melihatnya berarti mereka udah memperbaiki nih. Tapi ternyata setelah mereka kebobolan dari gol Iqbal itu, seterusnya tuh mereka tuh kayak nggak punya apa ya, nggak punya, bukan kalau keinginan gue yakin punya gitu, tapi nggak punya ide-ide lain untuk membongkar pertahanan. Bahkan pada saat momentum-momentum yang harusnya nyetak gol mereka nggak bisa manfaatkan ya. Menurut gue kalau lu ya memang sih 8 besar ya untungnya 8 besar. Yeah. Itu pun kalau mereka masih bisa masuk ke 8 besar karena di hari kedua pun lawan Sadakata, gue bilang ngototnya Sadakata sih gila. Ngototnya Sadakata, ya itu dia, kan kita pernah bahas ya. Gue pernah bilang, mereka punya 3 paketan yang kenceng semua. Betul. Dan dipercaya semua oleh Fandi Butar-Butar ya. Iya, karena emang semuanya pemainnya rata. Di pivot ada bahkan yang menurut gue yang di luar daftar susunan pemain nih, di pertandingan berikutnya main pun bisa main bagus ya. Betul. Dan kayak Iksananda, kayak Ugi, lalu Demas. Raisal. Itu kan ya lu mau bicara nama-nama mereka di stratanya mungkin dia kelas 3-nya Indonesia gitu kan. Tapi pada saat di lapangan luar biasa. Agung Rufei bisa jadi pemimpin, Rama Aditya sempat jadi kapten tim gitu. Menurut gue Ucil walaupun cedera ya si Muhammad Ridwan. Hari kedua main tapi ya? Hari kedua main. Tapi gue melihatnya ya jadi mungkin gue rasa kalau masalah Pangsuma terbesar itu bagaimana mereka bisa meyakinkan diri mereka lagi karena kasihan gue ngeliatnya. Tapi ada satu momen kunci nih. Mungkin yang menurut gue juga luput dari mayoritas penonton. Ketika skor 2-0, ada momen di mana Bintang Timur Surabaya harusnya melakukan back pass. Back pass violation harusnya dan jadi indirect free kick untuk Pangsuma. Oh, tapi enggak. Menurut gue ini salah satu call kecil memang, tapi back pass ini kan sesuatu yang nggak boleh
lu membuat kesalahan karena Iya. back pass itu pasti gitu coach. Iya, iya. Back pass itu nggak kayak pelanggaran Iya, iya, yang iya. gimana ngeliatnya nih sulit. Sesuatu yang nyata lah. Betul. Jadi ada momen dari flank kanan, terus ada satu momen bintang timur itu ala Korta Oke. pengen passing diagonal, justru kena yang di tengah ini. Babak kedua bukan? Babak kedua. Iya benar. Kena yang di tengah ini. Iya, iya, iya. Balik ke penjaga gawang. Iya. Habibi pun pengen ngebuang bola ragu Iya, sebenarnya. iya, tapi wasit tetap jalan. Wasit memberikan hanya kick in untuk Pangsuma. Kikin. Jadi Habibi ngebuang bola, tapi jadi kick in. Oh, jadi Harusnya karena jadi- karena ngebuang. Harusnya jadi indirect free Iya, kick. betul. Itu yang diproteskan sama Felipe dan juga Dani Alves Iya, di iya. tengah pertandingan. Karena menurut gue itu call yang terlihat kecil tapi impact-nya besar. Iya. Dari kick in tersebut, Pangsuma kick in, BTS bisa pressing, menjadi kick in buat Bintang Timur Surabaya, dan dari kick in tersebut jadi gol Iqbal. Iya, iya. Nah ini menurut gua Momentum ya, wasitnya AFC loh. FIFA. Wasitnya ya wasit FIFA loh. Punya lisensi FIFA. Wahyu berarti. Ya, menurut gua wasit Wahyu Wicaksono salah satu yang terbaik di Indonesia. Iya. Tapi hal kecil seperti ini, Iya, bisa menurut luput gua ya. Yang bisa luput dan kemudian bisa memberikan impact besar di laga yang seketat itu. Tolong Futsal Indo review ya. Tolong di ini. Nggak benar gua biar apa Ya, dipotong-potong benar. lah. Jadi maksud gua gini loh, kita harus bisa fair ya. Iya. Gua Lo sering- bagus. Gue sering kok di siaran gue bilang ini keputusan yang sangat baik dari wasit. Iya, Kalau iya. emang keputusan tepat, dia tegas, Iya. dipuji. Menurut gue Zehdi di kartu merah juga menurut gue keputusan tepat. Karena? Dari review yang gue lihat, karena memang Zehdi udah nggak bisa ngontrol bola, tapi kalau kita lihat Zehdi punya kesempatan sebenarnya buat menghindar di awal. Cuman karena mungkin sedang kebawa Euforia. euforia, Karena dia bisa cetak gol. dia masuk juga ke sana kan. Tapi kalau momen ini menurut gua jadi momen yang cukup besar ya, tapi kelihatannya kecil sebenarnya. Kalau ini gua makanya kenapa gue pengen bahas Mocong Bolo dan Sadakata. Buat gue justru Zedi ini momentum di mana pada saat Asfar Burhan Ya. dia sliding tackle satu kaki kena bola dulu itu nggak salah. Iya. Gue tuh kaget karena gue kan komentatornya. Gue Iya. kaget karena gue ngelihatnya kok yang challenge tuh ternyata si Sadakata. Gue kira yang challenge itu si tuan rumah Moncong Bolo gitu. Nah, momentumnya tuh Zeti tuh menghindar sebetulnya gitu kalau yang gue lihat. Iya. Nah, cuma gue nggak tahu kenapa kartu merah. Gue juga kaget. Ini kalau pandangan gue gini coach. Jadi situasinya Zehdi itu udah kelihatan emang nggak bisa ngejar bola. Tapi dia masuk di sana. Iya. Itu tapi menurut gua Zehdi pun nggak sepenuhnya salah karena dia mungkin sedang terbawa euforia setelah mencetak gol kan. Iya, Jadi iya. pengen lawan pressure. Gue ngeliatnya nggak ada indikasi dia untuk menciderai Betul. atau melakukan pelanggaran, Ya, tapi lebih ke kayak intensi ke bola Benar, gitu. Tapi kakinya memang terangkat tinggi dan area sikunya itu mengenai area sini ya, sininya Asfar Burhan. Nggak kena kepala sih, cuman agak atas juga sebenarnya kan pas jatuh itu. Tapi Iya, emang iya. udah nggak bisa ngindar buat Iya, si karena Zehdi. kan dengan kecepatan Iya, tinggi gitu. Tapi kan masalah red card ini menurut gua nggak semuanya harus sengaja, karena kan ada kejadian-kejadian yang juga nggak disengaja bisa berujung dengan red card kan. Jadi Iya, iya. soal persepsi juga dari wasit. Cuman ya menurut gua masih bisa ditolerir lah kalau soal Iya, red card iya. yang dapat oleh Zaidan Ya kemarin Skamil. juga gue ada yang minta red card kok. Apa? Itu red. Beda. Red. Kita bahas dikit Moncong Bolo ada kata coach. Ini salah satu laga terpanas lah. Iya, iya. Di Gor Sudiang ya. Asli. Apalagi bumbu-bumbu di akhir tuh benar-benar menguras emosi ya. Tapi kredit lagi-lagi buat penonton di Gor Sudiang ya. Bisa cukup adem gitu buat menerima, walaupun ya kalau namanya cyber ke lapangan ya wajar ya. Iya, iya. Tapi gue juga udah salut publik Makassar udah dewasa ya. Biasanya Betul. kayak gitu langsung botol-botol sih terbang biasanya. Yang gue tahu tuh dulu tuh kayak gitu. Tapi kalau gue kan pertandingan kuda laut 3 raja. Moncong Bolo Sadakata ya, cuma itu doang kan kemarin. Tapi capek banget ya. Sumpah capek banget gue ngeliat kuda laut 3 raja. Gue capek ngeliat 5 pemain 3 rajanya. Lalu Moncong Bolo sama Sadakata. Gue capek dengan beberapa keputusan-keputusan wasit, Mumu. Yang gue bilang itu kan gue menganggap bahwa persepsi gue ya itu banyak beberapa call yang memang dia salah, yang kemudian gue ngerasa kedua tim dirugikan. Betul, jadi dua-duanya sama-sama meninggi Betul. tensinya. Nah gue posting itu tiba-tiba ada 3 komen di instastory gue replay dia bilang, coach itu mah wasit di lokalan aja banyak keputusan-keputusan yang ajaib katanya gitu, peraturan yang salah. Nah berarti gue aduh kenapa ya gue kecewanya tuh pertandingan penting loh. Yang menurut gue yang salah satu yang lu dengan kecepatan tinggi Moncong Bolo Sadakata. Ya mudah-mudahan lah ya ada perbaikan. Apalagi dia tuh gesturnya pada saat dibentak Uta tuh agak mendelep tuh. Betul.
Lu lihat kan geser itu yang agak malah dilindungi sama Becky, iya, sama Kiki kayak turun gitu, kayak pasang badan deh, kayak pasang badan. Gue bilang, deh Kiki, ya mungkin karena kayak Kiki juga tahu mungkin temennya ya oke lah, mungkin wasit ada keputusan yang keliru, dianggap keliru. Tapi satu sisi tolong jangan sampai ada sentuhan atau apalah gitu. Ya untuk melindungi Uta juga sih menurut gua. Betul. Karena Uta sebagai kapten ya kita tahu lah salah satu pemain yang cukup temperamental kan gitu kan. Karena kalau kita bahas match-nya kayak Zehdi nih, tabrakan sama Aswar Burhan juga nggak jadi intrik gitu, nggak jadi friksi kan? Gini, kalau itu kagak di kartu merah pun, gue yakin Sadakata juga nggak ada masalah. Iya, Mas juga antar pemain Sadakata sama Cenggulun ini hampir nggak ada masalah. Mungkin ada beberapa momen agak sedikit friksi ya, cuman nggak ada yang berlebihan dan setelah beres main pun langsung salaman aja biasa. Memang dua-duanya ini emosionalnya kepada wasit ya, bukan sama tim lawan gitu sebenarnya. Iya, itu dia. Itu makanya gue sampai bikin instastory, aduh sayang banget dua-duanya dirugikan dan ya mudah-mudahan ada perbaikan lah karena wasitnya jadi sorotan banget. Kalau waktu sempat bagus kita ngomong bagus, tapi kalau misalnya yang kayak gini, menurut gue banyak hal yang kurang menyenangkan lah. Ya jadi itu hari pertama kita bahas ya. Hari kedua ada Black Steel menang 2-1 lawan Kuda Laut, tadi udah dibahas. Ada Unggul menang 10-1 lawan Tiga Raja. Ini Well Pereira ngebuff ya kalau di Mobile Legends. Jadi bisa 6 gol satu pertandingan. Ada Moncong Ulu menang 7-2 lawan Halus. Sadakata menang 2-1 lawan Pangsuma dan Cosmo JNFC Jakarta menang 4-1 lawan BTS. Kita bahas dulu dari Unggul Tiga Raja. Mungkin ya Unggul nggak terlalu mengejutkan lah, menang sampai 10 gol. Tapi Tiga Rajanya coach. Hari pertama cuma 5 pemain. Hari kedua nambah jadi 8 pemain. Tapi memang hasilnya justru lebih buruk yang hari kedua ya. Cuman kalau hasil sih ya nggak bisa diapa-apain lagi coach ya. Ini kan situasi yang sulit juga buat pemain sebenarnya. Cuman yang gue lihat tuh gini coach, ini hal krusial yang seharusnya jangan diromantisasi. Ya kalau respect sih respect sama pemain. Respect, kita respect sama Joni Asmara, respect sama Tiga Raja kita respect karena mereka tetap bertanding dan tidak walk out gitu dengan situasi yang sulit. Cuman ketika diromantisasi seakan ini adalah hal yang luar biasa gitu ya. Ini yang sebenarnya gue sayangkan sih. Jadi sudut pandangnya malah nganggap ini bahwa wah ini hebat gitu. Justru ini kan bisa dibilang apa ya? Situasi nggak normal lah ya. Iya, situasi yang justru buruknya kompetisi gitu. Sampai ada tim yang hanya bertanding 5 orang pemain dan satu pelatih yang merangkap sebagai asisten, visio dan kitman. Betul. Gitu kan. Maksud gua ya kasihan sih kalau menurut gua kalau misalnya terus dianggap bahwa ini keren, ini itu segala macam. Takutnya nanti, wah tim-tim lain yang udahlah kita kirim aja 5. Lu tau nggak gara-gara Tiga Raja 5 orang doang, ada 4 pemilik klub yang chat gua. Apa? Ya maksudnya dia nanya emang boleh pertama gitu. Kedua ini kayak era COVID gitu gue bilang gitu. Itu terakhir kayak gitu tuh ini Bintang Timur. Ya itu. Yang Mas Safin. Iya gue bilang ini padahal musuhnya bukan Safin ya gue gituin. Ya banyak lah yang hal-hal yang menurut gua ya benar, gue setuju jangan diromantisasi, jangan emang sih keren si Kovaludin bisa ngolongin, si Ortega bisa ngolongin tapi dapat applause di Gor Sudiang segala macam. Tapi itu poinnya bukan di situ gitu. Poinnya mereka terpaksa melakukan itu dan kemudian yang lucu statement dari Instagram Tiga Raja sih. Mereka datang tanpa paksaan. Ini maksudnya apaan gitu? Maksudnya datang tanpa paksaan. Kan emang dia pemain profesional yang emang digaji, kalau digaji gitu kan. Yang kemudian emang wajib berangkat. Yang sayangnya ya ternyata emang kabarnya emang nggak digaji. Sistemnya cuma sistem per datang. Lalu lebih gedean yang di Palembang kayaknya kan. Pada pemain-pemain ada di Palembang. Ya susah. Ya jadi memang ini mungkin kita jelasin dulu ya, duduk perkaranya. Ya oke, gue diri dah. Jadi Tiga Raja ini, dia tidak membeli slot pendekar. Satu itu. Duduk perkaranya itu dulu tidak membeli slot pendekar. Tiga Raja itu bukan tim yang membeli slot dari pendekar. Artinya tidak ada akuisisi. Pada akhirnya mereka muncul dengan nama yang baru. Betul. Tiga Raja. Betul. Kemudian Tiga Raja berarti ngambil slot siapa? Diberikan slotnya oleh federasi. Jadi karena federasi melihat kekosongan untuk memulai Pro Futsal League, pada akhirnya ada beberapa tim yang ditawari. Jadi
Tiga Raja ini bukan satu-satunya. Oke. Tapi kalau gue dengar ceritanya Jukueja juga yang jadi peringkat ketiga di Liga Futsal Nusantara sempat ditawarin, tapi ditawarinnya katanya harus mengambil keputusan dalam 24 jam. Wow. Tapi kan ya susah ya kalau kita pengen memutuskan hal sebesar itu hanya dalam waktu 1 hari gitu. Kalau hilang STNK bisa ya 1 kali 24 jam. Dan pada akhirnya muncullah Tiga Raja dengan 3 investor awalnya. Oke. Dan kabarnya memang dari 3 investor di awal tersebut ada sesuatu yang membuat salah satu investor ini tidak lanjut. Betul. Dan siapa tuh? Ian Kasela? Ya nggak tahu lah. Salah satu investornya tidak lanjut dan pada akhirnya memang ini yang membuat masalah mulai didapatkan oleh Tiga Raja. Karena Tiga Raja itu sebenarnya uangnya ada gitu coach. Ya kan? Oke. Cuman ada hal-hal yang membuat pada akhirnya mereka dengan situasi yang sekarang gitu kayaknya. Oke. Ya. Dan sebenarnya kalau misalnya ada pihak yang dengar ini nggak setuju, betul. kita tuh malah, ayo dah, datanglah duduk bareng gitu ya. Kan ini kan kita versi dari kita dengar dari beberapa orang ya. Dan menurut gue sih informasi yang kita dapat ini udah cukup valid untuk bisa dibicarakan kepada publik agar mereka bisa mengetahui lah yang sebenarnya itu seperti apa kan. Ya, yang gue sayangkan sebetulnya harusnya ya secara regulasi mungkin benar udah nawarin tim peringkat 3 Linus, kalau nggak bisa mungkin peringkat 4, ya artinya akhirnya lanjut di situ ya gitu. Dan harusnya sih kesulitan ini jangan dipaksakan gitu. Akhirnya ya begini, ini kayak Red Manguni nggak sih? Red Manguni itu tapi kan akuisisi. Iya, tapi maksudnya Red Manguni yang zamannya Coach Sayan itu kan betul. Itu cuma 6-7 pemain. Ya. Tapi ini lebih parah kan 5. Iya, ini 5. Dan ya gue menjadi PR besar apalagi di musim ini ada seri Papua yang pasti secara angka gede banget. Tadi sebelum kita tag kan gue sempat ngasih solusi kan sebetulnya kan. Harusnya Tiga Raja ngontrak 5 pemain Papua. Jadi buat main di Papua 5 pemain Makassar. Kalau main di Aceh 5 pemain Aceh kan udah 15 tuh. Betul. Nah, sisanya 5 lagi kan maksimal 20 yang buat Pulau Jawa. Bisa naik bus ya. Iya, minimal kan pasti nggak usah ini kan tiket pesawat nggak usah berangkat. Ya itu sudah si goblok sih emang. tapi gue ngelihatnya segini ya. Kalau gue nggak akan pernah ada di tim yang tahu gue akan susah. Gue nggak mau tuh. Makanya terciptalah cuma 2 pertandingan gue megang klub gue sebelumnya. Kenapa? Karena gue tahu kalau situasinya tim tersebut di perjalanan itu sulit dan gue akan membatalkan kontrak gue. Tapi emang ini ada banyak yang kena prank juga sebenarnya ya. Karena kan ada beberapa yang sign kontrak itu ketika investornya mungkin masih 3. Bahkan ketika investor masih 3 itu ada omongan mereka bakal ngontrak Elbek Tukinov. Iya, ada pemain asing. Betul. Tapi pada akhirnya memang dengan soal sporting managementnya ini mungkin 50-50, 30-30-nya ini nggak ketemu. Pada akhirnya memang ada salah satu investor yang menarik diri. Cuman masalahnya gini coach. Menurut gua nggak sepenuhnya ini adalah kesalahan di Tiga Raja. Tiga Raja ini kan ditawarkan. Iya. Artinya kan ada peran juga dari federasi yang memverifikasi. Iya. Jujur kan gue dulu ada di tim transisi bidang kompetisi. Gue itu mundur di bulan September pertengahan. Dan belum ada Tiga Raja ini. Jadi gue juga sebenarnya terkejut kok bisa dalam waktu yang cukup singkat gitu ya. Ini muncul nama Tiga Raja. Terus menurut gue juga ada porsi kesalahan. Bahkan menurut gue yang cukup besar. Dengan Pendekar United yang mundurnya ini sangat mepet dengan persiapan Liga. Waktu saat Pendekar mundur itu jaraknya ke Liga itu nggak ada 1 bulan ya. Nggak ada 1 bulan ya. Jadi kan pasti akan sulit siapapun ya tim yang menggantikan gitu. Ya jadi memang Pendekar United mundur kan kabarnya itu karena Atta Halilintar sebagai wakil ketua umum. Ya tidak, yang di statementnya sih kalimatnya tuh mengatakan bahwa tidak mau ada konflik of interest nantinya. Betul. Cuman ini statement yang menurut gue juga bisa dipertanyakan. Yang pertama adalah ketika dia jadi exco kan dia juga sudah punya klub. Itu kan artinya kalau misal kita bicara konflik of interest itu kan sudah bisa hadir. Dia udah jadi pengurus saat itu. Betul. Terus yang kedua, Atta itu kan baru naik sebagai wakil ketua umum itu akhir September ya. Betul. Dan kayaknya resmi menjabat itu di awal Oktober lah ya. Cuman obrolan soal Pendekar ini bakal mundur itu kan sudah ada sejak santer bahkan sejak akhir Agustus sampai
Oh, September. Bahkan kabarnya juga mau merger sama Halus. Betul. Bahkan sudah ada obrolan untuk merger dengan Halus ya. Lagi-lagi kan soal sporting manajemennya itu yang nggak ketemu. Bahkan ketika dia merger sama Halus, pengen merger sama Halus itu kan si Pendekar ini udah fix sebenarnya pengen dijual. Betul. Nah, ini yang menurut gua juga harus orang-orang ketahui gitu. Jadi nggak sepenuhnya kesalahan Tiga Raja. Ada porsi kesalahan dari federasi. Ada porsi kesalahan yang menurut gue juga cukup besar dari Pendekar. Kalau dia dari Agustus ini sudah fix untuk tidak yakin ikut aman ya. Liga, menurut gue dengan waktu persiapan 3 bulan itu bisa ditawarin ke Jukueja. Bisa ditawarin mungkin kalau Tiga Raja bikin klub dia bisa jadi lebih solid. Kalau ada investor yang keluar dia bisa cari investor nawarin lain. Gue juga gue ambil itu. Ambil apanya? Donzol FC. Eki siap, Eki pivot. FC-nya bukan futsal club kan? Apa? Fadel Club. Fadel. Jadi itulah pokoknya soal Tiga Raja ya. Kita dengan informasi yang kita dapatkan, dengan kapabilitas kita itu yang bisa kita utarakan. Makanya jadi, kalau ada yang menurut yang menonton ini nggak setuju atau ada pandangan lain soal Tiga Raja ya bisa kita undang sini lah. Iya, kita undang aja. Kalau misalnya emang DM aja gua atau Reja. Kita ngobrolin gitu, apa sih yang terjadi, atau Joni Asmara mungkin mau keluh kesah di sini gitu kan, apa sih yang terjadi, karena nih saksi kunci nih Joni Asmara nih. Iya, saksi kunci nih kalau ibarat. Karena dari awal kalau Coach Jonas ya. Iya dari awal. Dia dari awal banget. Betul, dari awal. Jadi Joni Asmara nih bisa dibilang ini ya, gedung ATR BPN ya. Saksi kunci. itu soal Tiga Raja, Coach. Kita sedikit beranjak ya ke Sadakata mungkin. Sadakata ini kan udah dapat 4 poin lagi nih. Artinya dia beberapa laga terakhir itu performa naik terus. Menurut lu bisa sejauh apa Sadakata musim ini? Sadakata ini motivasinya tinggi kalau saat menghadapi tim-tim yang menurut gue di atasnya mereka. Tapi selalu mendapatkan kesulitan kayak lawan Halus kan mereka juga kalah, gitu kan. Nah cuma kalau misalnya di atasnya tuh mereka tuh kayak tim yang siap untuk memberikan kejutan gitu. Termasuk ketika ngalahin Pangsuma. Betul. Dan gue ngelihatnya sih secara teknis ya, kalau misalnya kita secara kepelatihan, Fandi memiliki 3 paketan yang kuat. Kuat di sini bukan berarti pemain ini top level ya, enggak. Pemainnya ini tetap kelas 2-nya Liga Indonesia, tapi kliknya itu loh yang ya mungkin kayak Imron Rosadi, Iksan Nanda udah main lama, terus kayak lama. Jalmu, Raisa, itu kan pada dari Bandung. Betul, Bandung sama si Faris Riyadi. Gue sempet salah lagi ngomong Imam Riyadi. Imam Riyadi. Yang ini, Favage. Bukan dong, Sadakata. Dan gue ngeliatnya kayak, oh ini ya si pemain-pemain ini juga. Kalau Favage Imam Ashari ya. Imam Ashari. Nah, terus Rama dengan Ucil, dengan Muhammad Ridwan. Pertama kali gabung di Safin, terus lanjut ke Giga juga tahun lalu. Ke Sadakata ya, udah langsung Sadakata. Tapi dia Giga dulu kan? Iya, Giga dulu. Nah, gue melihatnya banyak yang kemudian para pemain ini udah main bersama bareng-bareng dan udah ngeklik. Tinggal bagaimana komposisi ini dimanfaatkan oleh Fandi supaya ya bisa. Tinggal motivasi sih sebenarnya. Menurut lu bisa finish 4 besar? 5 atau 6 lah. 5 atau 6 di fase reguler. Karena gini, gue melihatnya untuk kedepannya ini kan bensinnya perlu penuh ya. Iya. Karena nggak bisa nih, Unggul FC aja gue nganggap kayak kehabisan bensin loh. Di 2 pertandingan terakhir mereka kalahnya tuh kayak nggak punya apa ya, nggak punya clue lagi, nggak punya solusi lagi. Cuman kan masalah kan kalau kita bicara soal bensin, beda kendaraan beda bensin nih Coach. Kan kalau kayak Sadakata nih mungkin dia bisa bensinnya agak sedikit tapi bisa terus lanjut sampai jauh ya. Iya bisa. Kalau kayak Favage itu kan high maintenance ibaratnya, dengan ada well, ada bensin di sini bukan soal duitnya tapi iya maksud gua gitu, maksudnya kayak dengan tim yang bertabur bintang itu kan lebih sulit untuk nyari bensinnya nih. Buat memotivasi kan bakal jauh lebih sulit. Pemain yang level top sama kayak Sadakata kan untuk dimotivasi mungkin lebih mudah. Iya, kan? Ngebakarnya lebih gampang. Iya. Jadi itu yang nanti akan jadi PR buat Sadakata. Dan di hari kedua juga kita lihat tadi ada apa? Ini nggak scroll ke atas. Tolong agak ke atas. Ya, dan di hari kedua ini juga ada pertandingan antara Cosmo JNE lawan BTS, Coach. Ini yang juga menurut gua Cosmo nih unik banget ya. Coach Baba nih B-nya bikin bingung. Jadi mereka lawan BTS bisa menang. Terus lawan Halus kepleset gitu kan. Jadi ini apa yang lu lihat Coach dari Cosmo sebenarnya?
Ya sebenarnya ini anomali sih menurut gue sih. Cosmo tuh bahkan kalau ngeliat sebelumnya peringkatnya sempat di hari setelah Surya Mahalus tuh ada di zona degradasi loh. Dan gue ngelihat Cosmo sendiri nggak tahu ya, lawan halus sebetulnya mereka punya beberapa peluang, tapi emang Guntur bagus banget kan. Yeah. Beberapa ini pada saat lawan BTS gantian Rizky yang bagus saat menghadapi BTS, beberapa kali juga peluang-peluang BTS terutama juga yang udah double save. Bahkan Cosmo JN ini kalau gue sih ngelihatnya motivasi lagi-lagi sih. Kayak lu kalau lawan-lawan yang udah pasti lu menang, harusnya lu bisa menang gitu, ngambil poin dari mereka, lu tuh kayak kesulitan karena Spartannya tim lawan gitu. Ini berlaku kayak Sadakata lah kalau gue bilang. Sadakata itu motivasi tinggi nih. Tapi kalau kayak lawan halus itu beda tuh karena dua-duanya sama-sama. Itu motivasi mereka bagus kok lawan Tiga Raja. 12 Iya, Tiga Raja kita nih satu ruangan ini juga ngumpul main lawan Tiga Raja juga. Kalah sih. Enggak kalah sih dikolongin sama Opal sih. Itu mah Opaludin sampai semuanya dikolongin 5 nih, udah 5 balik lagi kagak mau golin. Sayangnya cuma fokus ngolongin doang. Aduh, kacau. Ya tapi Cosmo gue juga lihat ada kesulitan lawan defense low block ya. Nah, jadi kayak ngebongkarnya susah. Ngebongkar tuh kalau dia lawan yang nunggu, dia malah agak sulit ya. Iya. Makanya kan kalau ini kan terbuka. Padahal BTS. kan mereka ada punya Seiya, punya Andrew, punya Istra. Sebenarnya kan kalau misalnya lawan yang low block itu kan peran pivot lumayan penting ya. Cuman mereka emang agak kesulitan buat lawan yang kayak gitu. Justru lawan yang terbuka kayak Bang Suma, kayak lawan BTS mereka bisa kelihatan tuh performanya. Saya solusi-solusi dari set piece juga belum banyak. Solusi-solusi tendangan jarak jauh juga masih dari Dewa Rizky doang. Ya. Artinya kayak Robby nggak punya tendangan jarak jauh yang cukup mematikan gitu loh. Ya itu mungkin jadi PR buat Cosmo sih. Ya dan PR juga buat BTS ya. Karena mereka artinya dari 3 laga terakhir Dua kali kalah dan lawan Pang Suma juga harus bisa comeback dari 2-0 jadi 3-2 ya. Ini artinya kan BTS juga mungkin ini musim terberat mereka dalam 3 musim terakhir ya sejak Covid ya. Jadi kita tunggu nanti bagaimana respons dari Bintang Timur Surabaya. Dan beralih dari Pro Futsal League mungkin kita bakal bahas dari hit soal drawing AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 di mana pekan lalu sudah ada drawingnya dan Indonesia yang ada di pot ketiga bergabung di grup C bersama dengan Thailand, Jepang, dan juga Bahrain. Ya, kalau sempat kita bahas juga sebetulnya ini ada keuntungannya juga walaupun Thailand sama Jepang gimana juga mereka ada di atas kita secara ya pertemuan terakhir lah gitu. Tapi kalau ngeliat perkembangannya sebenarnya kita lawan, gue nggak tahu ya Jepang kayak gimana ya. Jepang tuh terakhir kita 9-0, 8-0 ya tahun lalu ya, yang di NSDF. Oh iya, ya kalau gue pikir memang Jepang tetap ada di atas kita. Tapi kalau Thailand mungkin kita sempat imbang kan ya dulu ya. Sempat imbang di NSDF yang sebelumnya. Justru di Asian Cup nggak sih kalau nggak salah? Oh di AFC. AFC 2018 itu kalau nggak salah ya? Imbang dan juga di SEA Games kalau nggak salah. Nah, maksud gua kita kan punya peluang nih, setidaknya punya history yang cukup oke lah menghadapi Thailand. Tapi kita mikirin kalau kita lolos gitu. Kalau kita lolos sebagai runner up itu lawannya Iran. Juara grup B gitu. Dan Iran tuh kayaknya susah banget kan. Maksud gue mendingan kalau kita juara grup agak berat lah. Juara grup kita ya walaupun nggak mungkin kita kalau juara grup lawannya antara Vietnam sama Uzbek. Runner up grup A. Ya runner up grup A. Ya kalau gue pikir sih mendingan kita peringkat 3 grup kan. Peringkat 3 grup kita berarti dia lawan peringkat ketiga kalau nggak salah juara grup C lawan peringkat ketiga antara grup B atau grup A. Oke, berarti kita kalau misalnya peringkat ketiga kita ketemu dengan juara grup A. Berarti Cina, antara Cina sama Uzbek. Tapi Cina sih. Cina ya? Iya. Ya Cina sama Iran kuatan Iran kan. Ya, makanya kalau misalnya hitung-hitungan pilih lawan, ya maksud gue gini, bukan berarti nggak usah pilih siapapun dihadapi. Tapi jangan Iran juga, Bos. Maksud gue, oke, lu punya motivasi tinggi gitu, tapi juga ngukur. Gue ngerasa sih kayak udahlah ambil peringkat 3. Kan kita kan target kita kan lolos. Kita kan udah nggak mungkin ketemu Thailand sama Jepang kalau di babak knockout kan. Yeah. Yang masih mungkin ketemu antara Iran sama Cina. Betul. Kalau mereka juara grup itu juga. Yeah. Nah cuma ya mendingan ketemu Cina. Iya, cuman kan kalau mau ketemu Cina nih peringkat ketiga artinya. Sedangkan kalau peringkat ketiga itu kan agak tricky ya sebenarnya. Menurut gue sih kuncinya harus presisi ya. Nggak boleh bagus-bagus banget, nggak boleh jelek-jelek banget. Nggak, menurut gue kuncinya lawan Jepang juga, Coach. Okay. Lawan Jepang itu menurut gue ya kita masih di bawah levelnya Jepang, tapi jangan sampai kebantai. Kalau itu kalahnya gede. Iya. Artinya kan selisih gol itu juga
bakal penting. Nggak taunya kita juara grup nih. Nah, itu ya syukur-syukurnya ya. Iya. Kita sih pengen sih jadi juara grup ya. Cuman kan kalau kita bicara realistis, dengan waktu hanya sekitar 4 bulan, 3 bulan ya. Persiapan kan nggak mungkin dari 0 nih jadi 100 gitu kan. Kita paling dari 0 jadi 75, 0 Nambah pemain nggak sih? Bisa nambah pemain, cuman nggak tahu kan. Ada penambahan atau Yang enggak. apa? Yang soal pemain bola itu? AFF-nya udah beres harusnya. AFF itu kan Nggak, maksudnya sangat masih mungkin nggak? bisa aja. Ya, jadi nanti kita akan tunggu aja pemainnya apakah Ya, ada yang baru kita atau akan tidak. bahas. Dan kalau kita bicara soal drawing lawan Jepang sulit, tapi lawan Thailand sebenarnya kalau secara permainan terakhir cuma kalah 1-0 Ya. dan kita juga punya beberapa peluang di NSDF. Lawan Bahrain kita udah pernah ketemu. Iya, lawan Bahrain kita pas uji coba Satu kan. kali menang, satu kali kalah, tapi kalau gue ngobrol sama Citra Disti ya, Heeh. itu lawan ya, Bahrain yang kedua dicurangin wasit katanya. Oh, gitu. Jadi pemain kita pada cedera di sana terus dicurangin wasit, kan pakai wasit lokal di sana Iya, juga ya. iya. Jadi Iya. kita, Tolong tag IG wasitnya lah. kita lawan Bahrain nih di tempat netral, nanti Netral, ada bagus. bukan ya? ini di China maksudnya. Kirain tempatnya bagus sama Kotanya Eno. gue baru pertama kali denger loh. Shenzhen. Hohot. Itu mah dekat pagar laut, Ja. Desa Hohot. Bukan. Dekat pagar laut. Pagar laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Ya tapi itu ya grup C yang di Sela Indonesia. Grup A itu ada China tuan rumah. Uzbekistan menurut gue ya sebenarnya secara level masih bisa kita lewatin lah. Kapan sih? Terus ada China Taipei, ada Australia. Di grup B itu ada Iran, Vietnam, Hong Kong, China, sama Filipina. Jadi kalau kita prediksi mungkin grup A itu juara grup China. Peringkat 2-nya nih yang mungkin kerat ya. China Taipei sama Australia Iya, juga betul. cukup bagus. Itu dia malah grup yang untuk runner up itu agak sedikit seru tuh. Betul. Kalau grup B kayaknya udah pasti tuh ya. Juara grupnya Iran, terus runner up-nya si Vietnam. Jadi kira-kira seperti itulah bagaimana Tapi persaingan. Filipina ngambil pemain sepak bola kan sekarang? Iya, ya cuman kan masih jauh lah. Kalau levelnya Filipina buat di futsal ya. Iya. Karena kan di sepak bola juga mereka masih di bawahnya Vietnam kan. Betul. 7 sampai 18 Mei di Hohhot. Ini akan berlangsung FC Futsal Asian Cup Women 2025. Jadi ada bandara internasional juga ternyata Hohhot ini. Di berapa jaraknya dari Beijing? Wah jauh kayaknya nih. Kalau jalan kaki. Enggak, jauh banget. Cuman ya kalau misalnya pengen nonton bisa. Karena nyiapin visa kan mungkin dari sekarang ya. Jadi, pakai visa ya ke Cina ya? Bisa visa yang 24 jam ada di beberapa kota. Cuman Kayak federasi ngasih batas waktu ke ini Juku aja 1x24 jam. Cuman kalau yang visa 24 jam itu kan dia scanningnya lewat muka. Jadi kalau yang muka-muka kayaknya bakal kerja nih di sana, biasanya nggak boleh masuk. Lo kayak petugas gambir. Face scanning. Ya itu soal timnas futsal wanita. Kita lawan kita lawan Jepang dulu. Betul. Terus lawan Thailand, terakhir lawan Bahrain. Betul. Jadi kalau misalnya kita ya pahit-pahitnya kalau lawan Jepang, kalau lawan Thailand, kita masih punya peluang nyari gol lah lawan Bahrain tuh sebanyak mungkin misalnya gitu ya. Ya, kita lawan Jepang kalah 1-0, lawan Thailand kita seri, bagus, terus lawan Bahrain kita menang. Udah kan lolos kan? Iya, lolos. Yang penting sih lolos. Menurut gua target kita jangan Piala Dunia dulu sih. Target kita lolos 8 besar dan menyamai rekor di tahun 2018 juga udah bagus ya. Tuh realistis. Betul. Nice. Berikutnya kita bakal bahas soal Pekan Ke-6 yang juga menjadi bagian dari sejarah futsal Indonesia di mana Pekan Ke-6 akan untuk pertama kalinya diselenggarakan di Papua. Ini baru nih di Istora Bangkit. Istora Bangkit namanya? Istora Bangkit. Bukan Gor Papua Bangkit. Namanya Istora. Juga di sana. Iya, sama aja sih Gor ya sama Iya, Istora ya. Itu lebih dekat bandara ketimbang ke pusat kota. Bandara Halim. Bandara sana mana sih? Bandara apa? Sentani. Iya, jadi itu gor yang juga dipakai buat di PON 2020 yang diselenggarakan di 2021. Ya kan? Udah dong, itu mah di Timika. Enggak dipakai juga maksudnya gornya. Oh, tapi bukan buat futsal. Ya iyalah namanya jadi gor itu dipakai. bagian dari venue yang juga maksudnya Iya, baru iya. kan. Iya, betul. Dan memang kalau kita lihat dari gambarnya masih sangat fresh, Iya. bagus gornya. Dan memang nanti Pekan Ke-6 satu hari hanya ada 4 pertandingan. Ya. Jadi, ini gue juga nggak tahu sih ikut waktu mana ya? Ikut waktu Indonesia Timur apa waktu Indonesia Barat nanti kick off-nya? Kalau misalnya ikut waktu Indonesia Barat berarti dia jam 11 kick off di sana. Betul. Untungnya kalau 4 pertandingan sih nggak terlalu tahu lah, ke malam. ya. Cuman Iya. kan yang pekan ke-7-nya nanti 5 pertandingan sehari Jam kan? 10 tuh. Berarti di sana jam 12 dong. Jam 12 Mungkin ini karena 4 pertandingan coach. Nanti yang pekan depannya lagi mungkin mulainya jam 8 WIB. Oh, oke. Jadi lu nanti berangkat ke studionya lebih pagi lagi.
Langsung aja kita bahas dan prediksi ya. Ya. Pekan ke-6 hari pertama Cosmo JNFC Jakarta lawan Sadakata United. Gila, Cosmonya lagi naik juga gara-gara Sadakata. Imbang lah. Imbang. Tapi Sadakata lawannya tim bagus nih. Bisa menang. Cuman kita tuh mendingan Sadakata dibilang imbang terjadi dia menang. Iya benar. Ya udah, imbang aja. 3 sama. Tapi Sadakata minggu lalu itu gue prediksi kalah dia imbang, gue prediksi imbang dia menang. Iya. Sekarang gue pengen coba prediksi menang. Prediksi jangan main. Gue prediksi Sadakata mungkin menang 4-2. Wah, oke. Gokil. 3 raja halus. Iya. Ini kita prediksi skor apa prediksi jumlah pemain 3 raja nih? Hah? Kalau prediksi pemain kan 8 lagi sih menurut gue. Soalnya tiketnya mahal. Tapi tiketnya mahal. Makassar. Ya makanya kan gue bilang solusi tadi kontrak pemain 5 dari sana. Berapa Coach? Halus. 5-0. Halus. Ini kalau 3 raja ini juga agak ngaruh ke top scorer ya. Jadi kadang bisa kayak Well Pereira. Oman di top skor. Oman itu masuk ke daftar top scorer. Syuting terus ya. Iya. Halus. 5-1. Soal 3 raja itu sebenarnya nyerangnya lumayan bagus ya. Iya, berapa kali peluang tuh kemarin lawan KLN. Dan ini nih yang menjadi the biggest match of this week. Evan Black Steel kembali. FC Papua lawan Favage Banua. Pertama kalinya Evan main di Papua tapi justru lawan Black Steel. Ya ini drama ya. Ini drama nih. Sebelum mulai udah drama nih menurut gue nih. Kenapa? Karena pertama kalinya Evan main di Papua, lawannya juga klub yang dia cintai sama klub profesionalnya dia lah. Jadi ini akan sangat seru banget. Tapi gue pikir ini akan jadi kekalahan pertama Favage di musim ini. Black Steel menang 2-1. Iya, gue juga prediksi Black Steel sih. Faktor tuan rumah tuh ngaruh banget. Ngaruh kayak, banget. kayak Favage pas main di Banjarbaru kan juga ngerasain ya. Ngaruh banget. 3-2 Black Steel gue. Rafaeli lawan Kuda Laut, Coach. Ketat. Tapi Kuda Laut sih 1-2. Gue Rafaeli bisa nahan imbang. Enggak dong, berarti lo milihnya imbang bukan milih Rafaeli. Gimana sih? Gue kayak udah pengen milih Rafaeli terus kayaknya Kuda Laut juga bagus lagi. 3-3 seri. Seri 3. Oke, lanjut. Next hari kedua di hari Minggu 16 Februari 2025 ada Sadakata United lawan Halus. Sadakata 2-1. Gua Sadakata 3-1. Black Steel lawan 3 Raja United. Nah ini Anca nih kayaknya masuk daftar top scorer kayaknya bisa nih. Yemo 7 gol nih. 8-0. Buat 3 raja. Buat 3 raja enggak dong. Feeling gue nyentuh double digit lagi nih. 12-2 dah. Karena 3 raja itu 4 pertandingan terakhir. 3 di antaranya dibobol lebih dari 10 atau lebih ya? Enggak. Ya kalau di hari kedua dia 10 lebih sih, Bang. Hari kedua mulu. Kemudian ada, mungkin ini jadi match terbaiknya hari kedua ya? Iya. Cosmo JNFC Jakarta lawan Kuda Laut Nusantara, Coach. Cosmo. 3-2. Gue Cosmo. Kok Cosmo skornya tipis-tipis, kecil-kecil ya. 2-1 kayaknya. Dan di laga terakhir ada Rafaeli FC lawan Favage. 1-3 Favage. Gue 5-1 buat Favage. Evan mungkin bakal ini ya. Bakal mau Evan mungkin bakal nambah pundi-pundi buat top skor karena udah kegeser sama Felipe di daftar top skor sementara. Jadi itu dia soal review dan review. Banyak hari ini. Ada 3 raja juga tadi udah kita bahas. Ada Putri juga. ASF Futsal Asian Cup. Jadi itu dia pembahasan kita soal hari ini. Terima kasih Coach. Sama-sama. Gimana pemantauan pemain buat timnas bulan Maret nanti? Yang mana nih? Yang ini? Kan? Oh ini. Jadi kemarin udah datang kan ke pertandingan Persija lawan PSBS Biak. Iya. Bekasi panas. Oh. Terima kasih juga untuk semua pencinta setia Donizola yang sudah menyaksikan. Jangan lupa juga untuk Donzol Cyber Army untuk like video ini, komen video ini, dan juga subscribe channel YouTube dari Bola Love. Gue Reza Pradita dan Doni Zola. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.